Oke, bulan ini kita akan ambil topiknya adalah ini ya, kita akan lebih banyak mendengar bagaimana perkembangan dari vaksin ya. Jadi di sini kalau saya ambil poinnya adalah racing for vaccine ya, di mana ini akan menjadi key atau apa namanya story yang otomatis akan sangat mempengaruhi ke pergerakan market ya untuk bulan ini salah satunya ya. Jadi kita langsung lihat ya, kalau lihat dari kasus COVID-19 ya, memang yang terbesar itu ada di US ya, kasus yang masih in daily itu masih cukup besar itu di US, di Brasil, sama di India ya. Indonesia juga kita mengalami kenaikan ya. Tapi kalau kita lihat di US itu memang grafiknya udah slowing down ya, artinya peak-nya itu udah mengalami penurunan ya atau menurun. Kemudian kalau di Brasil relatively masih mix ya, artinya masih cukup inkonsisten ya naik turunnya. Kemudian kalau di India itu masih cenderung mengalami kenaikan, sama halnya dengan di Indonesia yang kita juga kemarin juga sempat breach di angka 3.000 case in daily ya. Tapi masih positifnya adalah kita nggak separah di India yang case-nya itu daily-nya sekarang udah hit di 75.000 kasus harian ya. Tapi memang kalau dari jumlah penduduknya kan juga memang India jauh lebih besar dibanding Indonesia ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat story-nya, makanya kalau lihat di sini otomatis sisi positifnya buat US market itu paling nggak sudah lebih positif sebenarnya, karena mereka punya case-nya kan menurun ya. Tapi kalau buat Indonesia, ini kayaknya belum cukup menarik buat foreign atau investor itu betting masuk ke Indonesia karena salah satunya daily case-nya itu juga masih mengalami kenaikan ya. Oke, mungkin itu perkembangan dari case di COVID-19. Nah, sekarang kita lihat perkembangan dari vaksin ya. Jadi kalau vaksin itu memang sudah ada 3 ya, 3 vaksin itu yang mulai digunakan ya sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya ini masih ada di beberapa tahap ya. Jadi di fase 1 atau di 23 uji coba, kemudian fase 2 ada 14, kemudian fase 3 ada 9 yang sudah digunakan secara limited ya, artinya ini sudah didistribusi dan memang sudah digunakan. Nah, salah satunya yang dipakai di Indonesia itu yang kemarin sudah digunakan untuk uji coba ya, sebenarnya masih uji coba fase 3 tapi sebenarnya sudah diimplementasikan, itu yang Sinovac ini ya. Bahkan Indonesia itu sudah order Sinovac ini ke China itu untuk sekitar 40 juta dosis ya, di tahun 2021 bulan Maret ya. Ini sama juga Brasil juga sama. Jadi memang ini trialnya ada di Brasil dan Indonesia ya, yang sudah terjadi di Juli dan Agustus kemarin ya. Oke, mungkin itu story-nya, eee kapan baru bisa efektif digunakan. Nah, mungkin ini agak mix ya. Yang kalau kalau dari US ya, yang Trump itu bilang katanya sebelum election itu sudah bisa didistribusikan ya vaksin ini. Artinya ya mungkin salah satunya adalah ngejar posisi supaya sebelum election itu sudah bisa ada cerita positif lah dari COVID gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat trackingnya itu malah belum masuk di limited ya. Kalau yang dari US itu masih di fase 3, ya itu dari Moderna ya salah satunya. Kemudian yang mungkin lebih cepat itu yang Azteca ya, itu dari Inggris ya, itu di fase 3 juga. Tapi kalau yang sudah diimplementasikan salah satunya di Rusia, itu juga udah, apa namanya, disetujui ya, kasarnya sudah disetujui dan dapat digunakan gitu ya. Kemudian ada satu lagi dari CanSino, ini punyanya China juga ya, yang digunakan di militernya ya. Oke, jadi itu cerita mengenai vaksin ya. Jadi cerita-cerita perkembangan seperti inilah nanti mungkin akan mewarnai market. Makanya kalau di bulan Agustus kan story-story vaksin ini sedikit banyak juga memberikan angin positif lah buat global market ataupun Indonesia ya. Itu mungkin yang update dari perkembangan eee, racing dari vaksin itu sendiri ya. Oke, kalau kita lihat juga story berikutnya adalah bagaimana story dari bank sentral di US ya. Kemarin itu eee, ada ini ya, economic outlook dari Jerome Powell ya, yang mengatakan bahwa mereka akan merubah dari major policy-nya itu menggunakan
eee, average inflation targeting ya. Jadi kalau sebelumnya ini gini, kalau sebelum ini kalau inflasi US naik di atas 2%, itu ada kemungkinan suku bunga itu sudah akan mengalami adjustment atau kenaikan ya. Tapi dengan statement yang terakhir mengatakan menggunakan average inflation targeting, jadi belum berarti kalau inflasinya itu naik di atas 2%, suku bunga US itu akan di-adjust untuk mengalami kenaikan. Tapi harus dalam bentuk rata-rata ya. Rata-rata di periode yang relatively, bukan pendek ya, artinya lebih panjang gitu ya. Sehingga, memunculkan estimasi bahwa mungkin suku bunga US ini akan stay longer gitu ya. Jadi kalau kita lihat mediannya, ya untuk saat ini itu projected, eee, suku bunga kan suku bunga US itu kan sekarang di 0 sampai 0,25 ya, berarti kalau diambil tengahnya kan 0,1 ya. Di 0,1 ini kayaknya, sampai tahun 2022 ya, itu even mungkin bisa stay masih sama gitu ya, belum ada kenaikan. Ya tadinya orang sudah mulai expect mungkin di tahun 2021 dengan inflasi ya, jadi inflasinya kan di sini ya, PCI inflation ini mungkin sudah sempat hit 2% ya otomatis ini mungkin bisa naik, tapi dengan statement terakhir event ini mendekati 2% itu belum akan mengalami kenaikan. Jadi untuk, apa namanya, forecast-nya medianya sendiri itu adalah GDP tahun 2020 diekspektasi minus 6,5%, tapi di 2021 sudah bisa recover sekitar 5% dan baru naik ke 3,5%, tapi in jangka panjang itu average pertumbuhan ekonomi Amerika akan kembali ke range 1,8% ya. Jadi, itu expected-nya, memang pasti berubah ya, ini Desember projection kan Desember tahun lalu ya, sebelum ada isu Covid kan. Jadi ini awal prediksinya, ini adjustment-nya ya. Tingkat pengangguran juga tahun 2020 di US itu ekspektasinya akan di 9,3%, baru nanti gradually akan mengalami penurunan ya. Inflasi 0,8 naik ke 1,6, 1,7, longgarannya 2% ya. Oke, inflasi inti ya, lebih tinggi ya, angkanya yang di tahun ini ya. Oke, jadi itu kurang lebih proyeksi untuk dari Fed Reserve ya. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, most likely suku bunga US itu belum akan mengalami kenaikan, even bisa sampai tahun 2022 ya, dengan trajectory yang ini. Makanya begitu ini di-announce kan actually, marketnya juga responnya cukup cukup positif ya. Oke, kemudian yang berikutnya akan menjadi story adalah karena kita udah nearing, US election dan belum ada informasi bahwa US election ini juga akan dimundurin gitu ya, jadi tetap on track akan ada di November. Nah, yang menarik memang survei ya, jadi kita akan terus pantau gimana perkembangan survei, meskipun memang survei ini kadang nggak bisa dipakai menjadi, acuan 100% ya, karena sama seperti halnya di pemilu US sebelumnya itu kan juga surveinya at the end waktu itu si ini ya, Hillary Clinton juga unggul tapi ternyata yang menang kan waktu itu Trump ya. Tapi at least kita bisa anticipate ya. Nah, kalau dengan anticipate itu kalau melihat situasi sekarang ini kayaknya voting-nya Biden yang menjadi kandidat, kuatnya si apa, Partai Demokrat, itu kayaknya juga masih memimpin ya dibanding, Trump di Republikan, yaitu dengan 49 lawan 43%. Ini in average ya dari beberapa lembaga survei yang melakukan survei di periode 12 sampai 25 Agustus kemarin ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya itulah kalau si Biden ini menang, efeknya gimana kan gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat ya beberapa source itu mengatakan kalau Joe Biden menang ini memang ada resiko pajak itu nggak akan sebagus sekarang ya di US ya. Jadi kemungkinan dinaikin dari tax, yang kemarin sempat diturunkan oleh Trump, juga akan ada perubahan di tax terhadap, keuntungan dan dividen ya, lebih tinggi. Kemudian juga ada tax yang akan naik buat, apa namanya, foreign ini ya, jadi foreigner ya, jadi investor asing misalnya ya, itu juga akan, mendapatkan tambahan, eee, tax ya yang selama ini juga diuntungkan sebenarnya karena tax-nya juga relatively nggak terlalu setinggi di, locals. Kemudian yang sisi positifnya memang akan cenderung mencari titik temu, dengan China ya, sehingga konflik itu akan lebih lower ya karena memang kalau kita lihat, eee ininya kan kalau Trump itu kan lebih temperamental ya modelnya, kalau Biden kayaknya lebih lebih, calm ya. Jadi artinya, konflik itu harusnya bisa lebih berkurang ya, kemudian ada juga ekspektasi dengan defense budget yang, diturunkan kan sama si Trump ya, di periode kepemimpinannya itu kemungkinan juga akan,
lebih dipertahankan ya dibanding, sebelumnya ya. Jadi itu emang story-nya. Jadi artinya kalau kita lihat story kalau US election ini si, Trump yang mimpin ya pasti gejolaknya masih akan sama gitu ya, terutama pengetatan dengan China juga kayaknya masih akan berlanjut. Tapi di satu sisi, yang saya baca terakhir juga China sudah mulai menyiapkan shifting ekonominya untuk lebih tidak mengandalkan ekspor ya. Jadi memang, story-nya dia adalah ke depan memang gimana, mengurangi exposure ekspor ke domestic, consumption ya. Nah ini memang masih menjadi PR ya, karena kalau kita tahu memang secara habit ya, kalau secara habit kan, China itu lebih banyak savings ya, mungkin dibanding expense ya. Tapi kalau di US kan mungkin agak sedikit berbeda ya, habit of, people-nya. Jadi memang, eee challenge-nya di sana, kalau, US kan masih terkenal consumption based country sama kayak Indonesia, kalau China kan masih export based country. Jadi memang itu arahnya, ke depan. Kemudian ya, apa namanya, kalau si Biden ya mungkin di satu sisi itu nggak akan bagus sebenarnya buat capital market ya, terutama di US yang selama ini diuntungkan dengan kebijakannya Trump ya. Tapi di satu sisi sebenarnya kalau nggak bagus buat US market, di satu sisi sebenarnya juga bisa bagus buat di luar US market ya. Artinya kalau di US itu kelihatannya kurang menarik karena dengan ada peningkatan tax dan sebagainya sehingga mempengaruhi dari profit margin company di US ataupun mungkin, ini ya pengaruh ke investor yang berinvestasi di US, otomatis mereka akan cari alternatif ya. Itu mungkin bisa menguntungkan ke negara di luar US ya, termasuk Indonesia ya, yang kita bisa expect mungkin bisa dapat tambahan capital inflow juga ya. Jadi memang itu dua sisi sih, plus minusnya dari, next, eee, presiden ya. Oke, kemudian kalau kita lihat ke US ekonomi gimana, memang di US itu di kuartal 2 lumayan jatuh ya ekonominya di minus 9,1%, dari sebelumnya average bisa bertahan di, 2%-an ya. Oke, inflasi itu udah mulai naik ya, sempat rendahnya di bulan Mei itu di 0,1%, inflasi US sudah naik ke 1% ya. Tapi kayaknya masih, tadi kalau lihat trajektorinya kan masih di kisaran 0,8 ya, jadi artinya ya mungkin sampai Desember, apa namanya, nggak akan jauh dari kisaran ini expected-nya ya. Jadi memang pemulihannya tidak akan, cukup cepat di tahun ini. Kemudian yang manufaktur memang sudah naik, tetapi di satu sisi consumer sentiment-nya itu masih, relatively belum, membaik banget ya. Jadi kalau kita lihat ini kan kalau manufaktur ini kan hubungannya dengan produksi, kalau consumer ini kan konsumsi ya. Jadi relatively untuk konsumsinya belum bisa dikatakan, pulih ya, meskipun manufakturnya bisa membaik ya. Oke, jadi itu gambaran dari sisi, US ekonomi. Kemudian kalau kita lihat di Euro ekonomi gimana, Euro ekonomi memang ini sudah recession ya, karena 2 kuartal juga negatif dan negatifnya di kuartal kedua itu relatifly juga cukup, dalam ya, hingga 14,4% ya. Ya, as we know agak berbeda kalau Euro ini overall juga ekonominya banyak ditopang juga dari tourism ya. Tourism-nya juga sebenarnya cukup cukup mensupport di Euro ekonomi, di mana consumption base-nya itu nggak sekuat di US ya. Dan memang ada perbedaan kalau di US itu kan, liquidity-nya juga, eee, lebih tinggi ya dibanding liquidity yang dilakukan di Euro market ya. Sehingga drop ekonominya juga pasti lebih lebih dalam di euro ya. Kemudian inflation, sama juga udah mulai naik ya, sama kayak di US, di 0,8%. Manufakturnya dia juga udah pulih bahkan lebih tinggi. Consumer confidence-nya kalau ini beda ya, ini angkanya pakai minus gitu ya. Kalau tadi kan, eee, apa, base-nya itu 100, kalau ini tuh base-nya itu 0 ya. Jadi kalau ini masih masih minus ya, di minus 15,5 sebelumnya di 22, tapi juga sudah membaik ya, meskipun, belum pulih juga karena kalau sebelum pulih itu kan, base-nya ada di sini ya, di -5 sampai 7%. Oke, itu kondisi di euro secara keseluruhan ya, saya nggak bahas yang per negaranya. Kalau di China gimana? Kalau di China itu memang berbeda kasusnya karena dia sudah terhindar dari resesi dan sudah positif ya, -10 balik 11 ya. Jadi artinya ini relatively bisa dikatakan yang, udah cukup,
pulih ya, manufakturnya juga udah naik ya, bahkan, tertinggi ya, manufakturnya dia tertinggi sejak setahun terakhir ya, kalau kita lihat, di sini, artinya ekspansinya malah lebih jalan ya. Kemudian inflasinya juga relatifnya juga udah di atas 2% ya, artinya kan cukup positif ya, kalau di atas 2% ini kan, cukup oke gitu ya. Inflasi itu memang nggak boleh terlalu tinggi, tapi juga nggak boleh terlalu rendah ya. Jadi memang kalau ada di kisaran mendekati 3% ya ini cukup cukup, oke lah. Kemudian consumer confidence juga masih di atas 100, apa namanya, meskipun nggak sebagus di periode di bulan-bulan, Juli sampai Januari ya. Memang belum pulih, tapi masih di atas 100 artinya kan nggak sampai negatif ya ekspektasi, consumption-nya ya. Oke, itu dari China. Kalau lihat Indonesia gimana, Indonesia memang kita GDP-nya baru -1 kuartal ya, untuk year on year basis. Jadi, memang kalau di Indonesia kita belum bisa bilang ini kita resesi sampai 2 kuartal negatif ya. Tapi kemarin kalau kita baca juga dari, eee, ekspektasi kemungkinan besar kuartal 3 kita juga masih minus, cuman harusnya nggak separah 5,3% ini ya, tapi kemungkinan akan masih minus gitu ya. Jadi, ya kita bisa bilang di Indonesia kita juga masuk ke resesi tapi teknikal ya. Teknikal itu artinya, bisa berarti jangka pendek ya. Kalau kalau permanen itu berarti kan jangka panjang ya. Sampai so far sih kita ekspektasinya masih teknikal. Teknikal artinya belum berkepanjangan ya. Jadi resesi itu ada 3 macam, teknikal itu artinya short short recession, permanen itu lebih panjang, yang satu lagi depression ya. Kalau depression itu berarti kan Eee, lama ya, mungkin bisa lebih dari, 2 tahun, 3 tahun tuh berarti depression ya, which kita nggak expect ke arah sana sih, ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Kemudian kalau kita lihat inflasi juga kita sebenarnya turun ya, belum ada tanda-tanda kenaikan inflasi dan kalau kita lihat ya ini pasti melemahnya daya beli juga dipengaruhi, mempengaruhi inflasi ya. Itu kalau kita lihat, kemudian manufacturing kita sudah balik sebenarnya, efektivitasnya sudah kembali ke level, 50-an lagi. Ini yang kemarin juga jadi story yang cukup positif, eee, apa namanya, menopang kenaikan IHSG juga yang sempat turun ya di, eee, apa namanya, akhir Agustus ya. Kemudian hari berikutnya juga naik, itu juga salah satunya karena keluar data manufacturing kita sudah kembali di atas 50-an ya. Oke, consumer confidence di bulan Juli itu juga kita naik lagi ke 86 ya. Jadi overall memang, ini biasanya sebagai ini ya, apa namanya, leading indicator ya kalau manufacturing PMI, inflation, consumer ini leading indicator, sedangkan GDP ini kan lagging indicator ya. Karena kan keluarnya baru 3 bulan sekali ya, which terlalu terlambat ya untuk kita mengekspektasi market, movement-nya ya. Oke, itu story-nya di Indonesia ekonomi. Nah, mungkin yang perlu dikonsentrasi kalau domestik itu sebenarnya ini ya, karena, kita punya namanya PEN program atau, pemulihan ekonomi nasional ya, Economic Recovery Program. Itu kita punya anggaran yang sudah dibajetin kan sekitar 695 triliun ya. Memang penyerapannya sampai pertengahan Agustus kemarin yang dapat informasi dari Menko Ekonomi, itu baru sekitar 25% ya. Jadi memang cukup banyak, apa namanya, bantuan atau program yang dibentuk sama pemerintah ya, baik bentuknya bantuan tunai atau bantuan kredit ke UMKM ya. Itu kurang lebih realisasinya seperti ini ya. Jadi ada yang dari 71%, 60%, 62%, 30% ya. Tapi basically memang ini udah cukup bagus karena udah naik ya, dibanding di bulan-bulan Juni itu, relatively terlambat ya penyalurannya ya. Nah, ekspektasinya adalah ke sisa sampai Desember ini gimana kan ini mid ke angka 100%. Jadi kalau kita bisa bayangin kalau ini dari 25% and then, bisa diserap sampai maksimum ke 100% ya otomatis ini liquidity ini sangat akan membantu ke, eee, ekonomi kita bisa membaik di otomatis kuartal 4 mungkin ya, terutama ya, karena kan kuartal 3 kita juga udah running di, apa namanya, 2 bulan ya. Ya, jadi, itu ekspektasinya, kemudian yang paling baru kan juga ini ya, subsidi upah yang punya gaji di bawah Rp5.000.000, itu akan dapat Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan yang dibagi dalam 2 cycle ya, 2 cycle ya. Otomatis ini kan bantuan langsung tunai juga ya.
ke pekerja ya, kemudian juga ada bantuan kartu prakerja, ini juga bentuknya tunai ya kalau sudah menyelesaikan, pelatihan. Oke, jadi ini mungkin, topik yang juga penting untuk mensupport market, Indonesia spesifiknya di, sampai akhir tahun. Oke, budget juga udah keluar untuk tahun 2021 sama outlook ekonomi Indonesia, kemudian kalau kita lihat sini memang expected ekonomi kita kemungkinan besar full year-nya di -1,1 sampai +0,2%. Jadi relatif ya nggak begitu bagus, tapi kalau kita lihat di 2021 ekspektasinya masih cukup kuat, itu kita bisa kembali positif, kembali ke track ya ini ya, ke track di, kisaran 5%, 4,5 sampai 5,5. Inflasi diekspektasi 2 sampai 4, ya tapi kalau lihat sampai sekarang sih kayaknya peluang ke 4 juga masih kecil ya. Kalau saya sih ngelihatnya lebih banyak di, mendekati 2%. Kemudian untuk tahun depan expected inflation 3%. Jadi dari sini sih harusnya belum ada kekhawatiran inflasi akan naik banyak ya sampai tahun depan, which ekspektasi suku bunga berarti kita bisa simpulkan juga kelihatannya akan tetap stay di level sekarang ini, ataupun mungkin masih bisa diturunkan ya. Bunga kita sekarang ada di 4% ya. Jadi outlook-nya bahkan di tahun ini, suku bunga ini sebenarnya bukan suku bunga ini ya, bukan suku bunga BI rate, tapi ini SPN 3 bulan ya. SPN 3 bulan itu di 3 sampai 4%. Kalau tahun depan itu acuan yang dipakai di APBN itu adalah suku bunga SPN 10 tahun ya. Jadi suku bunga SPN 10 tahun di 7,29% ya. Ya kalau lihat dari anggaran ini berarti kan lebih tinggi daripada sekarang ya, sekarang kan di 6,9-an ya. Oke, kemudian rupiah kayaknya stabil aja di 14.400, 14.800 sampai akhir tahun ini expected-nya, dan tahun depan akan, average yang dipakai di 14.600 ya. Oke, ini yang lain-lainnya mengenai oil price, kemudian ini pajak mungkin ini kita nggak perlu terlalu lihat breakdown-nya, tapi pada intinya adalah kita lebih lihat defisitnya itu berapa sih. Kalau di tahun ini defisitnya 6,34%, ya sebenarnya kalau dilihat defisit ini bukan berarti kita paling jelek ya, karena banyak negara lain juga defisitnya tuh jauh lebih tinggi dari kita ya, seperti di Singapura, itu bisa sampai defisit 13%, Malaysia itu kayaknya 9%. Jadi sebenarnya cukup banyak negara kita juga yang defisitnya jauh lebih tinggi sih anyway ya. Jadi, terlepas kita juga, ini kan harusnya di bawah 3% yang di, normalnya, tapi ini sekarang kita di 6,3% cukup wajar karena pendapatan pajaknya ini kan turun banyak, eee karena ya efektivitas pendapatan dari pajak juga turun ya. Oke, jadi ini ekspektasi tahun depan juga masih minus sampai 5,5% ya, di anggaran di tahun depan. Oke, jadi kalau kita lihat kesimpulan 2 anggaran yang masih minusnya tinggi, ini sebenarnya ekspektasi kita adalah berarti issuance of utang itu masih akan relatively cukup, naik ya. Karena kan yang bisa meng-cover defisit anggaran ini kan salah satunya datang dari utang ya, tapi sekarang kan utang ini siapa yang beli kan? Either yang beli adalah Bank Indonesia atau, dari retailers atau dari foreigners kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi utang, itu memang kita mengalami kenaikan ya, debt to GDP kita sekarang ada di 33,6% ya, dengan perinciannya utangnya berupa pinjaman itu, ada di 838 triliun yang bentuknya SUN atau, surat utang itu di 4.596 triliun ya. Sehingga total di akhir Juli itu 5.434 triliun, rupiah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ada breakdown-nya juga ya di domestik atau mata uang lokal itu 3.351 yang falas 1.245 ya. Oke, ini berupa pinjaman luar negeri. Jadi kesimpulannya sih kalau dari utang ya memang ini akan ada cenderungan naik di tahun ini sampai tahun depan debt to GDP kita, karena mungkin kan GDP growth-nya kan nggak terlalu, eee, naik, tapi debt-nya kita kan naik ya. Tadi kesimpulannya, jadi otomatis kan debt to GDP-nya ini kan nggak equal ya, kenaikannya. Debt-nya lebih cepat naiknya daripada si GDP-nya. Otomatis, rasionya pasti naik ya. Tapi so far sekali lagi ini juga masih cukup sehat karena kita punya buffer sampai 60% sih. Ya, banyak negara lain juga lebih tinggi sih daripada ya ini. Oke, kita lihat performance equity. Performance equity di bulan, ini, di bulan
September ya, as of 1 September memang yang paling luar biasa naiknya adalah di US market ya. Kita harus akui US market tuh memang fantastis sekali di bulan, Agustus kemarin, bahkan Agustus kemarin itu mencatatkan kenaikan tertinggi sepanjang 24 tahun ya memang ya. Even Nasdaq bisa naik sampai 9% dan ini naiknya memang, eee, dengan valuasi yang juga relatif semakin mahal gitu ya. Jadi memang memang agak susah kayak diukur karena memang teknologi sektor itu bergerak, cukup signifikan ya di tahun ini ya, karena memang agak berbeda dengan yang non teknologi, yang teknologi itu omsetnya naiknya gila-gilaan ya. Kemarin salah satunya Zoom itu juga omsetnya juga naik cukup signifikan, kemudian ada juga di Apple, Amazon ya, itu semua sektor-sektor yang diuntungkan memang dengan adanya pandemi malahan ya. Oke, jadi itu yang menopang naikkan ya, teknologi, kemudian, eee, China juga year to date itu juga cukup bagus ya, Shanghai Composite itu naik 11%. Kemudian yang lain-lainnya kalau lihat di Eropa itu masih belum pulih, masih minus 12% meskipun di, monthly-nya juga naik 3%. Indonesia kita juga lagging ya, ketinggalan 15% ya. Jadi kesimpulannya ya saham-saham atau market equity yang naik adalah market equity yang mempunyai exposure cukup besar di teknologi sektor sih, kesimpulannya memang memang seperti itu sih, yang sudah lebih cepat recover-nya. Oke, flow concentrate-nya sama ya, kalau dari sini juga kita lihat foreign flow-nya itu lebih banyak di market China sama US, ya. Kita lihat year to date itu yang positifnya cukup besar itu di US market sama di China market, ya. Jadi ya dari sini bisa bisa kita simpulin ya memang yang mendapatkan flow paling besar ini adalah yang paling diuntungkan di capital market-nya, terutama di equity market-nya, ya. Oke, jadi itu Indonesia kita masih foreign outflow senilai 1,9 ini 1,9 miliar dolar ya, atau kalau di rupiah sekitar 24 triliun rupiah, year to date outflow ya. Even bulan lalu kita masih, eee, apa, keluar ya, angkanya kalau nggak salah sekitar mungkin sekitar 6 triliunan ya, ya di bulan lalu. Oke, jadi itu gambaran untuk flow. Nah, otomatis sampai akhir tahun ini apakah kita bisa expect foreign flow ini akan datang? Kayaknya selama case COVID-nya belum cukup solve, itu dan kita juga nggak punya sektor yang tadi saya bilang di teknologi kayaknya juga belum jadi primadona ya. Mungkin kalaupun ada inflow, itu hanya di saham-saham tertentu ya. Contohnya kemarin yang bulan lalu itu sempat ada inflow juga cukup lumayan kayak di saham perbankan, di BRI, ya itu mungkin lebih spesifik. Tapi ada masalah lain yaitu kayak saham di Telkom itu dilepas gitu ya. Jadi, nggak cukup konsisten sebenarnya akhirnya ke overall. Oke, valuasi gimana? Valuasi IHSG kita memang kalau kita lihatnya kacamatanya tahun ini, itu relatively udah naik lagi ya ke 18,5 ya, menjauhi dari average, eee, rata-rata kita tuh di sekitar 16 sekarang ya, di 16 kalian ya. Jadi kalau di 16 kali, sekarang 18,5 kalau lihat tahun ini ya jadi mahal. Tapi kalau kita pakai proyeksi earning tahun depan dengan harapan earning itu bisa kembali paling tidak mendekati normal, ya otomatis kita menjadi relatif lebih murah lagi di 14,3 kali ya. Jadi memang earning ini kan tergantung kita pakai, laba yang mana sehingga menentukan PE-nya ya. Jadi kalau kita lihat di situ. Nah, tapi kalau kita mengacu ke book value, artinya dari nilai ekuitas perusahaan yang listed di, eee, Indonesia yang masuk di komposisinya GCI, ya otomatis kita bisa lihat sebenarnya kita masih ada di level yang cukup, atraktif ya di 1,9 kali dibanding sebelumnya itu rata-ratanya di atas 2 ya. Ya bahkan kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekuitas tahun depan ya sekarang ada di 1,7 ya. Jadi memang ini tergantung kacamatanya sih, ngelihatnya gimana, kalau ngelihatnya tahun ini jadi mahal, tapi kalau ngelihatnya tahun depan ya relatif murah ya, tapi ini dengan catatan memang earning-nya bisa pulih ya di tahun depan ya, ini kan survei. Ya, tapi kalau earning-nya ternyata nggak sebagus perkiraan dan pertumbuhan ekonomi nggak sebagus perkiraan, ya artinya jadinya cukup mahal ya. Nah, jadi itu kesimpulannya, eee, kalau kita lihat ke teknikalnya, gimana teknikalnya memang kita, masih uptrend sebenarnya sejak di bulan Juni, itu memang kita sudah masuk di uptrend cycle ya, karena pergerakan indeks kita itu sudah running di atas Eee, rata-rata ya, rata-rata yang dipakai ini adalah rata-rata, 3 minggu sama 1 bulan ya. Jadi, yang dipakai seperti itu, which
ini kita udah bergerak di atas rata-rata. Jadi selama ini masih di atas gini ya kita namanya uptrend ya. Kalau apa namanya rata-ratanya bergerak di tengah-tengah ya sideways. Kalau contohnya di seperti ini rata-ratanya bergerak di atasnya ini namanya downtrend ya. Jadi gitu cara ngeliatnya. Kemudian yang akan jadi support ya ini rata-ratanya ini. Jadi contohnya nih kayak ini ya. Sempat ada drop di sini di bulan apa ini? Di bulan Agustus ya ini ya. Jadi di bulan Agustus ini sempat ada drop seperti ini juga, tapi besoknya naik karena ini masuk ke area namanya support. Ini support di dynamic support ya, support di area moving average. Itu langsung naik juga ya. Jadi ini juga sama ini kemarin juga sempat kena turun turun di support ya. Ini waktu ini turun ini karena ada MSCI rebalancing, tapi kalau MSCI rebalancing itu biasanya one off sih. Efek negatifnya itu biasanya sehari sih. Karena di situ kan ada perubahan komposisi, kemudian besoknya udah naik ya. Jadi, hari ini kayaknya juga naik lagi sedikit ya. Jadi memang kalau kita lihat ya selama support-nya ini kejaga ya, kalau yang terbaru itu mungkin sekarang 5146 kalau kita pakai support berdasarkan resistance yang ditembus di sini. Jadi ini ada 2 resistance yang ditembus, ini sekarang menjadi area support-nya di 4146 sama ada support berdasarkan support, moving average ada di sini. Jadi harusnya sih kalau lihat pergerakan IHSG-nya, selama demand masih kuat ya mungkin turunnya sampai di sini kemudian juga bisa naik ya, ataupun mungkin juga nggak nyampe sini juga bisa naik ya. Tapi kalau sekarang masih testing another resistance atau level yang mungkin perlu dilihat itu di 5428 ya. Itu kalaupun naik mungkin di sini akan testing another resistance. Contohnya kemarin waktu di sini juga 53 ini kan juga testing resistance, turun ya otomatis kalau sudah turun ini kan udah normalisasi dan sekarang kalaupun naik dia akan retest di sini ya. Oke, ekspektasi bulan ini mungkin seperti ini, kemudian kalau target end year-nya, so far kita lihat dari average, ekspektasi memang mungkin 5.500 ini masih jadi target IHSG di tahun ini ya, yang mungkin kita bisa, expect. Oke, sekarang kalau kita lihat ke bonds gimana, bonds basically memang sama ceritanya, masih outflow dari foreign, tapi positifnya adalah di bulan Mei, Juni, Juli itu inflow. Ini belum ke-update yang Agustus cuman inflow sekitar 1 triliun ya. Tapi kalau total outflow-nya berarti sekarang ada di 115 triliun ya, untuk di bonds. Eee, tapi yang menarik adalah memang, ini ya, di banks ya. Di banks itu malah, pembeliannya cukup banyak ya, mencapai 254, apa, triliun ya. Central Bank juga berpartisipasi ya kalau kita lihat di Central Bank ya ini yang diabsorb sama BI kemarin yang dinamakan burden sharing ya, itu 180 triliun ya. Kemudian yang lain-lainnya, eee, di bawahnya itu yang agak turun memang di foreign sama pension fund ya. Nah kalau kita lihat in overall ya masih ada kenaikan di, obligasi mencapai 424 ya karena ini kan issuance baru juga ya kebanyakan yang ditambahin. Ya jadi memang PR-nya adalah issuance masih akan terus mengalami kenaikan lebih tinggi daripada rata-rata di tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin PR-nya di obligasi untuk sampai tahun depan. Nah, sehingga kalau kita lihat di yield curve kita, itu kemarin kan sempat turun ke 6,7, sekarang naik lagi ke 6,9. Cuman waktu naiknya ini, itu agak beda ya. Jadi kalau yang 10 tahun tuh memang naik, tapi kalau kita bandingin ke yang tenornya lebih pendek, ya, contohnya di sana tenor yang lebih pendek itu di sini ya, yang sampai 7 tahun, itu yield-nya masih stay, artinya nggak mengalami kenaikan ya. Jadi yield yang agak naik malah di tenor yang lebih panjang, kalau tenor yang pendek itu lebih bertahan sih, di 1 bulan, terakhir ini ya. Nah itu, jadi kalau kita simpulin memang, apa namanya, demand tuh kayaknya masih banyak di tenor pendek sih, untuk situasi sekarang ini dibanding di tenor lebih panjang. Jadi kesimpulannya ya, mungkin kalau kita reksadana ya mungkin lebih banyak fokus di tenor yang, mungkin maksimum sampai, 10 tahun ya, kalau saya lihat situasinya seperti sekarang ini ya. Terus kita nggak perlu terlalu, kejar di obligasi yang tenornya terlalu panjang ya. Oke, jadi itu kemudian CDS itu agak turun, ya CDS ini biasanya akan dipakai menjadi acuan untuk foreign institution ya, karena CDS ini kan premi resiko, artinya kalau, foreign itu mau masuk ke Indonesia, mereka mau cover pokoknya untuk 5 tahun ke depan ya, menggunakan kontrak 5 tahun, ya mereka harus bayar 1%. 1% dari, nilai nominalnya, itu contohnya CDS itu kayak gitu ya. Jadi
preminya. Tapi otomatis kan turun ya, kalau dulu kan waktu di bulan Maret even sempat naik sampai 2,8% ya, sehingga ini kan membuat terjadi outflow ya, kekhawatiran risikonya kan tinggi ya. Jadi ini juga cukup positif, tapi kayaknya kalau dari 1,03 ini mau balik ke bulan-bulan Desember, Januari, Februari kok kayaknya masih akan take time ya. Jadi mungkin saya sih ngelihatnya akan lebih banyak stable di mendekati 1% ya. Kalaupun turun mungkin 0,9 itu masih very possible. Rating belum banyak perubahan ya, terakhir yang cuma outlook dari S&P ya, di triple B itu menjadi negative outlook. Jadi artinya kalau negative outlook ya berarti lebih cenderung diturunkan ya, tapi bukan berarti pasti diturunkan ya. Oke, jadi itu dari bonds. Kemudian spread atau selisih imbal hasil antara Indonesia government bond 10 tahun dibanding dengan inflasi masih cukup oke di 1,6%, karena ini premiumnya ya, karena average-nya itu kan 4%, sekarang di 5,6. Perbedaan imbal hasil dengan obligasi di US yang 10 tahun juga masih premium 0,8, dibandingkan dengan suku bunga BI rate juga masih ada 0,6 ya. Cuman memang kalau saya lihat di sini memang meskipun kita premium, kesulitannya adalah kita menambah banyak issuance obligasi ya. Jadi dengan issuance obligasi yang relatively juga meningkat di tahun ini dan mungkin sampai tahun depan dibanding sebelum-sebelumnya, akhirnya jadi agak susah memang ini balik ke average ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin untuk saat ini itu pergerakan yield obligasi 10 tahun kita itu akan ada di kisaran ini 6,7 sampai even kalau terjelek mungkin bisa melemah lagi ke 7,2% ya. Baik, demikian update untuk bulan September ini. Semoga bisa menjadikan referensi buat modul sekalian. Stay safe dan stay healthy. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam Moduit.